Bila sholat anak itu sah atau tidak, maka siapa yang mendapat pahalanya? Sholat anak bila sah, pahalanya untuk siapa? Untuk anak tersebut atau untuk kedua orang tuanya, atau dibagi antara anak dengan orang tua? Untuk anak setengah dan untuk kedua orang tuanya setengah. Kira-kira Pak Guru, mana dari pilihan ganda tiga ini? Untuk anak, untuk orang tua, dan dibagi antara anak dan orang tua. Untuk orang tua. Jawabannya adalah semua amal soleh yang dikerjakan oleh anak, pahalanya untuk anak. Semua amal soleh yang dikerjakan oleh anak yang belum dewasa, yang belum balik, pahalanya untuk anak tersebut, bukan untuk orang tuanya, bukan juga dibagi antara anak dan orang tua.
Nabi menjawab, "Na'am." Arti na'am di sini adalah ya, hajinya sah sekalipun dia belum balik, selama syarat dan rukunnya telah terpenuhi, hajinya sah. Karena hajinya sah, maka pahalanya untuk dia. Jawaban Nabi sangat pendek, na'am, dengan maksud seperti tadi, tapi Nabi menambahkan walaki ajrun, dan kamu juga mendapat pahala. Bukan pahala anak itu bukan pahala hajinya untuk kamu, pahala hajinya untuk dia. Pahala kamu karena kamu yang membawanya melaksanakan ibadah haji, karena kamu sebab kelahirannya di dunia, karena kamu yang mendidiknya. Jadi ada seorang jemaah kita bertanya, ini saya mau infak ke masjid, ini lebih baik bagaimana? Lebih baik saya sendiri yang memasukkan uang ke kotak amal, atau uang itu saya serahkan kepada anak dan menyuruh anak memasukkannya? Jawabannya bagaimana, Pak? Yang lebih bagus yang mana? Langsung memasukkan ke kotak amal atau menyuruh anak? Mana yang lebih baik, Pak? Menyuruh anak. Mengapa, Pak Bro? Lebih baik menyuruh anak? Mengajari dia untuk berbuat kebaikan. Mengajari dia untuk berbuat kebaikan. Yang lebih baik adalah menyuruh anak memasukkannya. Ya. Kenapa? Menyuruh untuk melatih dia berbuat baik. Sekarang kasusnya beda. Uang itu uang kita kasih untuk uang jajannya. Lalu uang jajan yang ada di tangannya digunakannya, dimasukkannya infak untuk masjid. Kasusnya beda dengan kasus yang pertama. Kalau yang pertama tadi pahalanya untuk kita, karena uang kita, dia hanya pelaksana. Kalau kasus kedua, ketika kita sudah memberi uang jajan untuk dia, itu uang dia, lalu dia menginfakkannya, pahala infak untuk dia. Tapi orang tua mendapat pahala. Pahala bukan pahala infak anak, tapi pahala karena dia yang menyebabkan anak itu dapat infak, bisa menginfakkan uang, dan dia yang mendidiknya. Jadi kenapa jemaah tadi bertanya masalah pahala sholat anak itu untuk orang tua atau untuk anak? Kasus di masjid kita itu kalau hari Jumat, karena ada apa namanya itu? Nasi Jumat berkah, imam belum salam
rumah itu mungkin lebih enak dari di masjid. Tapi senang dapat suasana di masjid, makan sama ya, suasananya di masjid ya. Begitu sudah tahiyat akhir ya, baru saja tahiyat akhir sudah kedengaran suara dari atas gemuruh berlarian ke bawah. Sholat mereka tidak sah. Sholat tidak sah. Iya, rukun sholatnya tidak sempurna dan tidak sah. Karena tidak sah, dia tidak dapat pahala dari dari pahala sholatnya. Berdampak kepada orang tua. Karena anak tidak dapat pahala, orang tua juga tidak dapat pahala. Jadi kalau orang tua mau dapat pahala dari sholat anaknya, bagaimana Pak? Diajari anaknya sholat yang benar. Kasus ibu yang bertanya kepada Nabi tadi tentang haji. Ya, sholat anaknya tidak sah. Dampaknya kepada orang tua juga tidak dapat pahala. Ini bukan hanya pada ibadah haji seperti nanti hadis, maaf Pak ya, seperti nanti hadis dalam Sahih Muslim yang kita sebenarnya tidak mau cari sinyal ini Pak. Iya. Juga pada ibadah-ibadah lain. Hadis Sahih Muslim ini dikaitkan dengan hadis Muslim yang lain yang menyatakan 3 kelompok orang yang tidak berdosa ketika melaksanakan kesalahan. Yang pertama, anak sampai dia dewasa. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Dan yang ketiga, orang gila sampai dia sadar. 2 kelompok hadis ini digabung. Hasil gabungannya adalah bila anak umur berapapun sampai dewasa melaksanakan amal soleh, maka amal solehnya itu untuk dia. Orang tua mendapat pahala, bukan pahala amal soleh anak tersebut, pahala karena mendidiknya dan sebab anak tersebut melaksanakan amal soleh. Ini masalah pahala. Di sisi lain masalah dosa. Dosa apapun yang dilakukan anak sebelum dia dewasa tidak menjadi catatan amalnya. Kesimpulannya, amal solehnya dicatat, amal jahatnya tidak. Berlaku untuk semuanya, termasuk ketika anak itu membaca Al-Quran, ketika dia
salam. Pertanyaannya yang kedua adalah sejak berapa anak tersebut sholatnya dianggap sah? Sholat anak dianggap sah adalah ketika dia sudah berumur 7 tahun. Mengapa angka 7 menjadi dasar? Karena Nabi menyatakan muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kamu sholat sedang usia mereka 7 tahun. Karena Nabi mengaitkan perintah mendidik anak mulai sholat itu adalah ketika usia 7 tahun, maka mulai usia 7 tahunlah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, sholat anak tersebut dianggap sah. Ini pertanyaan yang pertama, dan selanjutnya kita sholat, kita skor dulu atau kita lanjut masalah sholat dan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah, baru saja kami menyampaikan ilmu buat kita semuanya. Apa yang disampaikan tadi mungkin dari jemaah ada yang mau bertanya, silakan nanti sebelum dilanjut. Biasanya kalau dilanjut lupa. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, diberikan waktu untuk bertanya. Ada tidak ada langsung dilanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sholat berjamaah, ketika kita makmum kemudian imam itu bacanya menurut bacaan mungkin ada kurang sempurna atau tajwidnya kurang pas, sikap makmum itu bagaimana Pak? Kan makmum itu harus mendengarkan ketika imam membaca surah Al-Quran ketika sholat. Kemudian apa kita mengoreksi dalam hati atau kita hanya biarkan saja, dengarkan ya? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada perbedaan antara mengoreksi dengan mengingatkan. Kalau mengingatkan, imam lupa sambungan ayat berikutnya. Ya, ini mengingatkan. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dia ngerti sambungan ayat apa ya? Ini namanya mengingatkan. Dianjurkan makmum yang di belakang mengingatkan sambungan ayat. Ayat sebelum sa'an najwa
sholat. Ketika makmum yang di belakangnya membaca ayat seperti ini, dia ingat, oh sambungan ayat itu seperti ini, lalu dia membacanya. Ini istilahnya istiftah. Nabi sendiri yang menerima wahyu pernah lupa sambungan ayat berikutnya. Selesai sholat, Nabi menegur sahabatnya, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Nabi menggunakan kata istiftah. Kenapa kamu tidak melakukan istiftah untukku? Ini namanya mengingatkan. Untuk mengingatkan juga hanya dibolehkan satu orang makmum. Imam lupa sambungan ayat, kalau rame-rame mengingatkan, ya, imam akan bingung. Nanti bisa suaranya yang mana sambungan ayatnya tidak jelas bagi imam. Hanya inilah yang dianjurkan Nabi berkaitan dengan kewajiban makmum kepada imam. Kalau imam ada kesalahan tajwid dan makhrajnya ketika sholat, kita tidak dianjurkan untuk mengoreksi. Tidak ada. Dia salah, ya sudah. Sunnah mengoreksi dalam hati gitu. Ya, tanpa mengoreksi dalam hati juga, kalau memang kita mengetahui kesalahannya, ya kita sadar kan? Iya. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk mengoreksi kesalahan imam ketika sholat. Maksudnya kewajiban kita mengoreksi diri, enggak mengoreksi imamnya, tapi apakah kita mengoreksi dalam hati kita ketika makmum itu? Kalau memang kita mengetahui kesalahannya, otomatis enggak? Iya. Otomatis ya, ini salah, ini salah, ini salah gitu kan. Tapi tidak ada kewajiban kita untuk mengungkapkan itu. Dihormati saja. Iya. Yang jamaah tahu salah itu kadang-kadang suka beda-beda gitu. Itu gerakan refleks saja kan. Mungkin yang lain silakan yang mau bertanya sebelum dilanjut. Ibu, ada yang mau tanya? Oh ya, angkat tangannya itu Bu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, kita memang tidak boleh mendoakan yang buruk untuk orang lain. Tetapi dalam kondisi Israel menyerang Gaza, itu kita umat muslim dibuat genosida, dimusnahkan gitu oleh bangsa Israel. Apakah kita sebagai muslim yang di sini
boleh mendoakan supaya satu diazab betul. Boleh nggak seperti itu? Kan saya doanya doa buruk, tapi karena kita ada toleransi kepada Muslim di Palestina, kita mendoakan supaya satu diazab gitu, Ustaz. Misalkan boleh seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh doa nazilah dalam beberapa kasus dilaksanakan oleh Nabi, dan Nabi melaksanakannya dalam kasus tertentu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu Nabi melaksanakan qunut nazilah di 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Boleh. Di qunut nazilah tersebut Nabi menyebut nama orang tertentu. Di qunut nazilah tersebut Nabi menyebut suku tertentu. Boleh, Bu. Ya. Baru saja Nabi hijrah ke Madinah, ada beberapa orang sahabat yang tidak dapat hijrah karena tidak punya dana. Orang tersebut ditangkap dan disiksa oleh orang kafir Mekah. Nabi qunut nazilah untuk mencelakakan mereka dengan menyebut nama orang yang menyiksa tersebut. Boleh. Nabi mengirim 7 orang ahli Quran ke suku tertentu, lalu 70 orang ini dibunuh. Nabi membaca qunut nazilah dengan menyebutkan nama suku yang membunuhnya. Jadi boleh, Bu. Iya. Cukup, Bu, ya? Boleh, Bu. Jadi kita doa aja orang-orang, Bu, ya Israel diacap aja. Ya, mungkin yang lain silakan. Alhamdulillah ya, pemutusannya muncul tadi masih loh di mana antara saya kepenuhan ada. Mungkin dari jamaah yang lain silakan. Kalau tidak ada dilanjut. Baik. Jadi ada kedudukan, ada hukum. Ini 2 yang bermati, 2 hal yang berbeda. Kedudukannya sama-sama syarat sah sholat, tetapi hukumnya beda. Kedudukannya sama, ABCD, syarat sah sholat, hukumnya beda. Ada yang bila tidak terpenuhi batal, kalau batal wajib diulangi. Ada yang bila tidak terpenuhi sholatnya tidak batal, karena tidak batal maka tidak wajib diulangi. Sama-sama syarat sah sholat, tetapi tingkat kewajibannya berbeda. Seperti yang sudah pernah kita diskusikan, masuk waktu syarat sah sholat, mengetahui masuk waktu syarat sah sholat. Pengertian mengetahui di sini dengan yakin atau dugaan yang kuat. Bila dengan dugaan yang rendah, sekalipun dia sholat
sholat pada waktunya, sholatnya tidak sah. Menghadap kiblat sah sholat, tetapi tuntutannya tidak seperti tuntutan masuk waktu. Sekedar menduga ini arah kiblat dengan dugaan yang rendah, maka sholatnya sah. Setelah sholat ternyata bukan itu arah kiblatnya, sholatnya sah dan tidak wajib diulang. Begitu juga yang akan kita bahas, ada 5 bab. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci tempat, suci badan, dan suci pakaian. 5 ini kedudukannya sama, tetapi hukumnya beda. Karena hukumnya beda, yang 5 ini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan besar. Kelompok yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Bila yang pertama suci dari hadas besar dan kecil tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Karena sholatnya tidak sah, wajib diulang. Dia bangun tidur lalu sholat. Selesai sholat, tadi saya sholat tanpa wudu, ya. Wajib mengulang sholatnya, karena sholatnya tidak sah. Katakanlah kapan waktunya, dilihatnya di celana dalamnya ada bekas mati. Lalu kapan saya tertidur dan keluar mandi dan ada di celana dalam saja? Jangan-jangan ini tidur yang kemarin, bukan tidur yang tadi malam, karena tadi malam tidak ada. Maka wajib mengulangi sholatnya sejak sholat yang dilakukannya kemarin, karena sholatnya tidak sah. Dia berhadas besar dan tidak mandi wajib. Ya. Ini kasus untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah tanpa wudu, hadas besar berada dalam kondisi janabah. Yang kedua, suci tempat, pakaian, dan badan. Untuk laki-laki, air mazi itu najis. Mazi adalah air putih, ya, tidak seperti mani. Mazi adalah air tidak seperti air mani,
tidak wajib mengulangi sholatnya. Sholat, setelah selesai sholat melihat di pakaian saya ada najis, sholatnya sah dan tidak wajib diulang. Jadi ada perbedaan Pak ya, sebelum sholat, ketika sholat, dan sesudah sholat. Ketika sebelum sholat, kalau dia mengetahui tiga ini tidak terpenuhi, dia wajib membersihkannya. Di badannya ada najis, wajib dibersihkan. Di pakaiannya ada najis, wajib dibersihkan. Tempat sholatnya ada najis, wajib. Ini sebelum sholat. Yang kedua, ketika sholat. Kalau ketika sholat dia mengetahui yang tiga ini, wajib dihindarinya. Dan sholatnya sah dan dia melanjutkan sholatnya. Kita sholat tiba-tiba ada burung jatuh di peci kita, kita yakin itu najis, ya dibuka pecinya, letakkan di samping, lanjut sholat, sah. Kalau baru diketahui setelah sholat, maka sholatnya sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Ini sudah dapat kita buka, tapi jadi hadis yang berkaitan dengan ini adalah ya, kalau untuk suci dari hadas besar dan kecil, hadisnya berbunyi la yaqbalullahu sholatan min ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat tanpa wudu. Karena tidak diterima bila kita lupa bahwa kita sholat tanpa wudu, wajib diulang. Tidak kasusnya dengan najis yang ada di tempat badan dan pakaian kita. Hadisnya adalah hadis Sa'id Al-Khudri. Nabi beserta para sahabat sholat berjamaah, lalu di rakaat ketiga Nabi melepaskan sandalnya. Ketika itu Masjid Nabawi masih berbentuk pasir. Para sahabat sholat dengan memakai sandal di masjid. Melihat Nabi melepaskan sandalnya, letakkan di pinggirnya, para sahabat juga ikut melepaskan sandal mereka. Begitu selesai sholat, Nabi bertanya, mengapa kamu melepaskan sandalmu ketika sholat? Sahabat menjawab, karena kami melihat Anda demikian, kami melihat Rasulullah demikian. Nabi menyatakan, ketika saya sholat, Jibril datang menyampaikan informasi kepada saya bahwa di sana
sandal saya ada kotoran unta. Karena itulah saya melepaskannya. Hadis ini dijadikan dasar oleh ulama bahwa sholat orang yang tidak mengetahui bahwa di badannya atau pakaiannya atau tempatnya ada najis sah, tetapi wajib dihindarinya lalu dilanjutkannya. Apa bukti sahnya? Seandainya sholat tadi tidak sah, pastilah Nabi mengulangi sholatnya. Nabi tidak mengulangi sholatnya, tetapi melanjutkannya. Ini dalil bahwa saya lupa atau tidak tahu untuk kasus najis di badan, tempat dan pakaian tidak membatalkan sholat. Begitu Pak Hendro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bertambah lagi ilmu kita yang disampaikan guru kita ini untuk terus memperbaiki badan kita, terutama sholat. Yang baru saja disampaikan oleh guru kita, ya, diberikan waktu bertanya, silakan dari jamaah yang bertanya, silakan sebelum dilanjutkan supaya tidak lupa. Ya, silakan mungkin dari ibu-ibu mau bertanya, silakan. Dari bapak-bapak juga silakan. Ya. Oh ya, Pak Haji bertanya, ada tadi. Itulah di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan contohnya sandal tadi, kebetulan di luar. Tapi kalau sedang sholat, tiba-tiba saya teringat bahwa celana dalam saya ada kotoran gitu kan. Apakah sholat kita itu harus membuka celana dulu di situ? Enggak etis juga. Ya, mungkin ada. Apakah kita berhenti sholat, diam, atau kita keluar dari saf itu? Nah, cara kita melewati saf-saf itu kan. Tingkah laku kita sebaiknya bagaimana kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila najis itu di bagian pakaian yang bisa kita lepaskan, kita lepaskan. Di peci atau kalau pakai selendang, di selendang kita lepaskan. Kalau bicara dalam, maka sholat kita berhentikan. Kalau kita mengetahui najisnya ada di celana kita, karena tidak mungkin Pak. Lalu bagaimanakah cara kita keluar dari sholat? Kalau kita berada di saf yang pertama, saf 2, 3 ada di belakang kita, kita turun, duduk, menunggu sholat selesai. Kalau kita berada di saf yang belakang, kita langsung keluar dari barisan saf. Kalau kita berada di saf yang pertama, ada jalan untuk keluar, pintu terbuka, kita di sini, kita lewat pintu depan. Jadi karena ada di celana dalam, kita tidak mungkin ya, seperti Nabi tadi melepaskan sandalnya. Cukup aja ya, kan ada lagi.
bajunya kotor gitu. Ya. Ada tiba-tiba teringat, oh iya baju saya kotor, saya buka kan baju nggak apa-apa tadi kan. Terus lalu kita nggak punya dalaman ini, hanya kulit itu sah itu. Sah. Saya. Iya. Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan dari hadis kecil dan besar tadi Zat. Itu kan kalau kita berada besar harus kurang sholatnya dari kita ingatnya tadi ya, sebelum mandi besar itu mengkodok berarti. Iya. Kodok sholatnya itu bersama dengan waktunya atau bisa digabungkan sholat kodok ini di waktu yang bukan waktunya. Terima kasih. Melaksanakan sholat di waktunya itu namanya ada. Melaksanakan sholat tidak di waktunya itu namanya qadha. Ketika kita baru sadar bahwa kita katakanlah 5 kali melaksanakan sholat wajib tanpa suci dari hadas besar, maka 5 sholat tadi wajib kita qadha. Cara mengqadhanya ada 2 pilihan. Yang pertama, 5-5-nya kita laksanakan dalam waktu yang sama, boleh. Cara yang kedua, dicicil. Setelah sholat subuh lagi, setelah sholat zuhur lagi, begitu sampai hutang habis. Cukup aja. Mungkin dulu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya baru teringat satu pertanyaan lagi dari jamaah. Mengapa tempat duduk masjid kita tanpa ada batas untuk yang berupa kolam yang tidak dalam antara tempat buang air dengan tempat wudhu? Jawabannya, pada masa Nabi ada sumur, sumurnya bukan di Madinah tapi di luar Madinah. Seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, di sumur kampung kami ada masuk anjing. Anjingnya mati di sumur itu jadi bangkai. Apakah airnya najis atau tidak? Nabi menyatakan, angkat bangkai anjing itu, lihat airnya. Kalau 3 hal ini, Nabi tidak menyatakan 3 hal ini istinbat atau kesimpulan yang diambil oleh ulama. Kalau tidak ada perubahan di 3 aspek, maka air sumur tersebut tetap suci walaupun kemasukan bangkai anjing. Mungkin kita jijik menggunakannya, tapi lihat 3: warna, bau, rasa. Bila ada perubahan di 3 ini, dia najis. Bila tidak ada perubahan, dia tetap suci. Jadi air, kolam air yang
tidak dalam yang biasa kita temukan di beberapa masjid, itu hanyalah sikap kehati-hatian yang membangun masjid, tetapi tidak wajib. Karena apa? Tidak benar. Dan ketika kita buang air besar atau kecil, mungkin saja kaki kita ada najisnya. Tetapi ketika kita melewati lantai itu, lantainya tidak najis. Karena tidak najis, untuk apa ada dibuat kolam agar ketika orang yang dari situ melewatinya, kakinya terus kena air tersebut, baru dia wudhu. Jadi membuat kolam seperti itu tidak wajib, karena kita baru diperintahkan untuk suci dari najis kalau memang kita yakin di situ ada najisnya. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Jadi kolam yang ada di tempat wudhu yang sering kita lihat di kampung kita, di beberapa kota, itu hanya sikap kehati-hatian saja, tidak wajib. Dan kolam seperti itu tidak akan pernah kita temukan di negara-negara Arab. Di Masjidil Haram tidak ada, di Masjid Nabawi tidak ada, di masjid-masjid lain di negara Arab juga tidak ada, karena mereka yakin lantai tempat lantai WC dan tempat wudhu itu tidak najis. Kita berkewajiban kalau kita ragu atau apalagi yakin ada percikan air kencing di kaki kita, kita wajib menyiram kaki kita. Itu tidak ada pertanyaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin masih diberikan waktu untuk bertanya, silakan dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan. Tadi kita menyatakan ini Pak ya, hadis tadi hadis ibu yang membawa anaknya tadi di haji wada, ya Rasulullah alihada hajjun, wahai Rasulullah, apakah haji anak saya ini sah? Jawaban Nabi, qala na'am walaki ajrun, iya hajinya sah, dan kamu wahai ibu mendapat pahala. Ini ada di Sahih Muslim di kitab Al-Hajj, nama babnya Sihhatul Haji As-Sabi, bab sahnya haji anak-anak. Haji ini dikiaskan semua amal soleh anak, sholat, infak, baca Al-Quran, itu dikiaskan ke hadis tentang haji ini. Ya, karena itu Umar membuat sebuah ungkapan, tapi ungkapannya ini bukan pendapat pribadinya, tapi kumpulan dari beberapa hadis. Apa kata Umar bin Khattab? Tuktabu lis-saghiri hasanatuhu wa la tuktab an
bukan hadis tapi ungkapan Umar yang merangkum dari beberapa hadis. Karena itu ada ungkapan yang lain dan itu bersumber dari hadis. Apa bunyinya? Inna sidqiyana yatafawatuna bid darajati bil jannah ala qadri a'malihim bid dunya kama yatafawatul kibar. Anak yang masih kecil meninggal dunia, sejumlah anak-anak kecil meninggal dunia, bagaimana tingkatan surga mereka kelak di akhirat? Tingkatan surga mereka kelak di akhirat adalah berdasarkan amal soleh mereka. Berdasarkan amal soleh mereka, sama seperti tingkatan surga orang dewasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu sudah tidak bersahabat lagi karena jam 6 tepat kita ke sekuensi dari jamaah jam 6 selesai. Alhamdulillah pada hari ini kita menambah ilmu kembali dari guru kita. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmu buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan istiqomah terus untuk memperbaiki ilmu kita. Disampaikan waktu subuh sudah masuk dan juga disiapkan untuk santapan jasmani. Silakan jangan ditinggalkan, silakan dinikmati. Terima kasih atas kebersamaan pagi hari ini.